Selamat malam para penumpang gelap di podcast Penumpang Malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Udah lama nih gak denger ya. Iya, kemarin udah di otak-atik ya. Sekarang udah kembali back ke to basic. habitatnya ya, back to basic. Au kan pernah gitu. Kan kurang meng-Indonesia kalau kurang au Indonesia ya. Itu Eropa. Amrik lah ya. Amrik. Ya, sekarang bertemu lagi bersama saya Kondektur Z yang setia menemani podcast para penumpang malam. Gak pernah ketinggalan ya, kecuali sempat ngantuk di podcast. Sempat ada di mana dia tidak astral projection. Nah, tubuhnya ada tapi ruhnya melayang gitu. Ngomong-ngomong tentang mistis, kita hidup di dunia serba, kalau bahasa Arabnya serba zohir. Serba materi. Bahkan orang Korea Utara bilang apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya, Mas. Oke. Nah, gimana dengan pernyataan itu? Setuju nggak? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya. Jadi kalau belum melihat faktanya, belum melihat sama mata kepala sendiri, sulit untuk dipercaya. Memang itu ungkapan yang kurang lebih dianggap logis gitu. Logis, maksudnya ada pihak-pihak yang berkata rumus logis itu seperti itu gitu kan? Bahwa kalau mau melihat wujud gitunya, kita juga tidak bisa melihat otak sendiri gitu. Iya. Logikanya dijawab gitu ya. Apakah kita punya otak gitu? Nah, dengan kita menyadari bahwa ayam aja punya otak, masa kita enggak? Counter dari pernyataan itu dibalasnya kan ada yang ngebedah tubuh manusia. Itu kan orang lain. Jelas gitu. Apakah pas kita bedah gitu yang kita sendiri juga ada? Oh, betul bisa masuk ya. Jadi orang-orang juga yang bilang tadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya belum membuktikan secara sendiri berarti ya. Sampai ada ilmuwan di Indonesia tuh bertanya. Gimana tuh? Memang kamu bisa melihat angin? Tapi ilmuwan di Indonesia itu menjawab, saya bisa angin itu berwarna merah. Karena ketika dikerok merah punggungnya. Pak, itu jokes dewasa. Orang masuk. Jok bapak-bapak, Pak. Cuman di sisi lain kayak ya Eropa aja yang sangat terkenal dengan materialistisnya ya. Dengan istilahnya nggak percaya sama yang gaib ya, bahkan hantu, nggak seperti di Indonesia, seperti di pembahasan sebelumnya bahwa di Indonesia diberikan sesajen apa kan cuek. Kalau di Eropa cuman percaya sama hoak, Pak. Apa tuh? Loch Ness, alien itu kan akhirnya Bigfoot. Nah, kayak gitu sama aja sebetulnya. Ya itu akhirnya cuman alibi saja padahalnya. Yang satu pihak nggak mau menerima pernyataan pihak lain. Ya, karena kecenderungan orang itu percaya ada suatu hal yang lebih dari dia sebenarnya. Karena Loch Ness itu kan kalau dibandingin sama orang kan, wah itu lebih besar dari dia gitu. Iya. Kemudian juga mungkin kayak kenapa harus dia sih yang lihat, kenapa enggak saya gitu kan. Kadang ada itunya. Kalau kita hubungkan dengan misteri, dengan hantu kan orang-orang kalau lihat penampakan kadang kita masa sih gitu, kenapa hantunya ngedatangin dia doang gitu kan. Ya kayak waktu itu kan terbahas ya. Kenapa sih ketika sompral itu ya, sompralnya gitu tiba-tiba langsung ditunjukkan ya. Tiba-tiba dikoet tuh dindingnya ada yang belum melihat wujudnya ya. Belum melihat wujudnya, baru melihat dampaknya dan suaranya. Tapi secara logika kan langsung menghubungkan ke sana. Ini dampaknya nggak bisa tiba-tiba ada. Seperti bumi tercipta ini ya. Nice, masuk nih Pak. Kepada teori Big Bang kan sempat dibuktikan sama orang-orang, wah ini nggak ada Tuhan tuh gitu. Karena si Big Bang itu ya. Si Big Bang itu. Nah ini bertubrukan dengan sendirinya. Meletus aja gitu. Kemudian ditanya sama yang menyangkal teori Big Bang. Ini roti yang terbuat dari gandum, telur. Nah, didiamin gitu kan, apakah akan menabrak dengan sendirinya kan? Tetap ada sosok yang berperan di balik itu. Ada yang ovennya. Ada yang gosong mungkin ya. Makanya sahabat-sahabat kita balik lagi ke sana ya. Ada yang gosong ada penciutan yang terlalu matang terlalu matang, ada yang pas gitu kan. Ada yang pas. Cuman kalau kita berbicara lagi tentang itu yang akhirnya menyimpulkan bahwa itu terlalu matang, itu gak enak kan kita sendiri yang jadi ada yang seleranya yang suka seperti itu kan. Iya, kita sendiri yang mengelompokkan bahwa ini bagus, yang ini jelek. Itu mungkin kesalahan. Tapi akhirnya kan kita kebawa gitu dengan vibrasi sih kalau orang bilang itu. Vibrasi akhirnya mayoritas masih memenuhi. Iya betul. Baik lagi kalau ngebahas ke
kepercayaan ya tadi. Maka kita ngebahas tentang sesuatu ya tentang dunia mistis ini, berbicara tentang penampakan. Apakah pernah di antara kita melihat sosok makhluk halus? Meskipun secara logika dijawab juga itu Pak. Ada yang namanya secara kedokteran waham. Ya. Waham. Jadi waham itu ya memproyeksikan apa yang ada di pikiran. Si waham tuh. Penyakit waham tuh memproyeksikan apa yang ada di pikiran. Ya mungkin dia lelah atau fantasinya terlalu jauh. Makanya nggak heran kita lihat orang kesurupan ketika ospek. Itu waham tuh kayak halusinasi. Halusinasi seperti itu. Cuman benar-benar sampai terproyeksi. Emang dia ngelihat Pak. Tapi itu adalah proyeksi dari otaknya sehingga orang lain nggak lihat. Jadi bukan ada sosok wujud yang ada, tapi itu proyeksi dari pikirannya. Oke. Mungkin Bapak pernah kalau lelah gitu ya, lihat baju ngegantung tiba-tiba kayak orang kayak gitu Pak. Pernah nggak? Belum sih. Kalau saya sering karena saya minus Pak. Keselamatkan ya. Baca obat orang-orang waham itu minus. Iya. Jadi kalau objek terlalu jauh, apa itu ya? Urem-urem. Iya banyak juga kan ceritanya gitu. Atau kayak gini mungkin kalau disambungin dengan gitu suka ada ya awan berbentuk sesuatu atau mobil membentuk muka padahal kan itu enggak gitu. Tapi langsung paling terdekat ya. Iya. Kemudian ini juga menjawab kenapa penampakan itu sering dilihat di malam hari. Karena lelah gitu kan, diselimuti ketakutan. Akhirnya tadi yang bermain itu pikiran yang overthinking ya. Akhirnya mewujud. Dan tidak jarang juga sendiri ngelihatnya. Nah, iya. Jarang gitu ya kejadian horor itu bareng-bareng ya. Ada mungkin tapi ya jarang gitu. Kalau bareng-bareng baris suwe emang suwe sih. Emang suwe. Emang dihantui itu. Emang dikutuk kan. Anda dikutuk. Nah, sekarang kita mau coba membahas apakah rekan-rekan kondektur pernah mengalami personal maupun rame-rame melihat sosok menjumpai sosok makhluk halus. Seperti apa sosok makhluk halus yang ditemui gitu ya. Iya. Akan sangat menarik nih karena pasti beda-beda gitu. Beda-beda. Nggak mungkin di generasi. Dan kalau selama ini saya pahami kenapa mengenerasi karena ada yang speak up. Bahwa saya melihat pocong gini-gini, wah itu sama kayak pikiran saya. Padahal bisa jadi beda. Tapi tadi gara-gara lihat awan mirip ke mobil, wah udah disebut mobil aja. Ya, gitu. Kalau nggak ini digeneralisir oleh film. Iya, nah itu sangat mempengaruhi makanya media. Iya, jadi kalau kuntilanak itu bentuknya gitu. Iya. Gimana kalau ibu-ibu yang sengaja memakai daster putih aja lewat gitu. Iya. Tapi image yang tertanam udah kuntai. Apalagi dengan ketawanya, ternyata saya lihat videonya kemarin, suara ketawa di hutan itu ternyata cara birahi. Lagi ingin ngemplung. Jadi ini musang bulan katanya. Musang bulan lagi pengen unyu-unyu. Lagi ingin berkembang biak. Jadi suara apa teh? Kalau kita mah ambat tukamnya. Iya. Suara ketawa kuntilanak. Betul itu. Ya, ngeri juga sih ya. Ngeri sih kalau kita ngalamin di gunung, memang kita lagi di situ ngedengerin careh gitu. Apalagi kalau nggak lihat wujud carehnya kan kepikiran kemana-mana. Iya. Apalagi tiba-tiba ada ibu-ibu lewat pakai daster putih. Seperti itu. Kuntilanak. Tadi bicara tentang penampakan. Nah, saya pernah kok. Apa tuh, Pak? Jadi waktu saya pulang dari acara musik lewat jalan yang ada terasnya. Oke, tahu. Yang Spiderman itu nggak gelantung kan? Yang udah dibantai jadi teras Ciham. Nah itu waktu dibelokan Cipaganti, waduh dibilangin Cipaganti ke Cihamplas, bablas nggak apa-apa, muter. Nah di situ kira-kira jam 11 malam, jam 11 malam baru pulang acara. Nah habis itu lewat situ, nah nggak sengaja saya tuh lihat di atas mata gitu ya, di ujung di atas itu deket pohon ada kain terbang, kain ngelewat gitu, set gitu. Karena teman saya ini rumahnya di Ciamplas juga, akhirnya lewat dulu beberapa meter dari situ. Terus saya nanya, bro lihat itu nggak yang tadi yang putih? Oh iya katanya teh. Jadi nggak sendirian ya lihatnya ya? Iya kirain gua doang gitu ngomongnya tuh. Terus abis itu berdebat di situ tuh. Wah, berdebat. Iya. Kun bukan. Bukan. Bendera kali. Bendera
Bendera warna putih gitu, spanduk itu bendera menyerah. Bendera menyerah kali. Kayak film Tom and Jerry yang menyerah. Nah, abis itu lewat lagi di cross check sama kita ya, karena di jalan itu nggak puas itu. Masih Apa gitu? Iya, jadi masih penasaran Masih ya. penasaran. Nah, ternyata dapat kesimpulan itu teh bendera aja kita tanemin di otak kita teh itu bendera aja. Supaya nggak takut ya. Lewat lagi ke ujung Cihampelas, belokin lagi ke Advent, rumah sakit Advent. Oh iya. Lewat Cipaganti lagi. Nah, pas mau arah ke Cihampelas, Kaget. kita udah siap-siap mata ke atas. Iya. Ternyata nggak ada bendera apapun. Oh, saya Tapi pikir waktu- tadi pas lihat kirain ada Rambo di jalan Ciamplas. Kirain rudal Rambo-nya copot. Kirain tanya. Nggak ada ya ternyata. Berarti tadi cuma sekali lihat tuh langsung wah. Kan kalau misalnya kata orang kalau lihat yang gitu tuh di ujung mata nih, Ya. di kiri atau kanan. Nah, kalau saya di atas gitu. Oh iya. Kayak Kayak kain terbang gitu ya, jadi ya, kayak yang terbang. Pas balik lagi tuh nggak ada. Lalu kita serem sendiri gitu. Alhasil tuh jadi pulang apa enggak tuh? Pulang. Dan nganterin teman saya dulu ke rumahnya. Nginep udah itu? Enggak. Oh enggak. Biasanya kalau Karena- takut sih kan langsung nginep. Udah nginep aja lah gitu ya. Kalau bagi saya tendensi horornya cetek lah itu mah. Ah, iya. Cuman ya, bendera doang gitu. Oke. Nah, terus ngobrolin yang tadi, Pak. Yang kata konduktor siapa tahu itu tuh Bendera. Ayo apa? Bukan. Oh, roket Rambo. Bukan yang tadi, Pak. Superman, patung Superman. Yang kira kita hantu ternyata apa gitu. Kayak tadi ternyata si Char Oh, Cara menangis datang bulan apa? Birahi. Birahi. Musang Birahi. Hornai. Bukan kunti ternyata binatang gitu. Nah, saya pernah nginep di rumah teman. Bisa jalan-jalan nyari makanan. Biasa kan kekurangan makanan gitu jam 10, 11 pengen nyemil ya lewat komplek. Pokoknya daerah besi-besian lah. Tebak-tebakan lagi nih Pak. Daerah besi-besian. Wolverine. Ya, adamantium. Waduh, mantil. Nah, di situ nyari makanan, pas lewat emang lagi keadaan gelap di komplek itu tuh. Nah, tiba-tiba ada sosok cewek di depan pagar dengan daster putih dengan rambut panjang. Wah, Nah, itu bukan mukena berarti. Bukan. Kalau mukena kan full syar'i. kelihatannya tuh kayak Miss Kun ya. Iya. Nah, di situ saya langsung lihat pertama ya. Langsung saya ngegas karena ngegebek gitu. Oh, ditabrak gitu langsung. Oh, enggak. Langsung digas gitu. Nah, teman saya motor yang satu lagi ketawa-ketawa. Ternyata itu tuh bukan kunti. Ibu-ibu lagi nelpon. Ya. Tapi ketegangannya disangka asli itu, Pak. Ternyata ibu-ibu lagi Ibu lagi nelpon. nelpon. Berarti yang tadi terbang pun ibu-ibu nelpon tapi terbang. Tetap horor Ibu-ibu ternyata. para layang. Wah, ternyata Flying Fox. ternyata ya cerita kondektur D banyak ya. Kalau tadi kondektur D itu banyak cerita malam-malam. Malam-malam. Kalau saya tuh masih siang, masih ya jam 2 jam. Midsommar ini. Oh iya, jadi horor-horor terang benderang gitu. Terang ya. Jam 2 jam 3 Masih lah. ada, masih gede kawani. Masih gede kawan nih. Mungkin saat itu jam 2 jam 3 kalau tidak salah ya. Kejadiannya di kampus. Di gedung kampus saya itu ada satu musola kecil lah ya, untuk mungkin 5-8 orang lah, termasuk cewek. Jadi saat itu saya bertiga jalan kaki mau sholat asar. Iya. Waktu itu kita bertiga tuh sambil jalan menuju musola, bentukannya kan kayak lorong gitu ya. Jadi lorong, di tengahnya ada void, terus di ujungnya tuh ada tempat WC dan tempat wudhu. Iya. Jadi posisinya kalau kita lurus terus, musolanya di sebelah kiri. Nah, ketika saya lagi jalan, tiba-tiba dari satu ruangan itu keluar cewek. Dari musola itu. Di samping musola itu ada ruangan gitu kan. Iya. Di samping ruangan itu tiba-tiba keluar cewek pakai kerudung warna hijau, cantik, dan kita nggak lihat wajahnya, tapi kita semua sepakat nih, kita bertiga tuh jadi lihat Dari sama-sama. overall-nya ya. Dari overall, overall-nya wah, cantik. kok di gedung ini ada cewek cantik gitu kan. Aduh, musang birahi ini. Musang birahi. Ini yang birahinya manusia. Langsung.
Kita bertiga itu ngelihat secara namanya laki-laki ya, mata tiba-tiba kalau ada yang bening lah ya, yang bening langsung kita otomatis mata ngelihat gitu kan. Kita lewat dengan cepatnya si perempuan itu tuh jalan lalu masuk ke musola bagian cewek. Nah, masuklah kita lurus, salah satu teman saya langsung ke WC untuk biasa lah ya buang air. Saya di belakang, teman saya yang penasaran langsung ngelihat ke musola perempuan. Iya. Ketika dilihat, dia balik lagi kan ngelihat ke muka saya. Terus dia memastikan, tadi kalian lihat kan ada yang masuk ke musola cewek? Lihat, kenapa? Siapa itu? Gitu kan? Saya penasaran gitu. Ternyata teman saya bilang, nggak ada siapa-siapa gitu. Ya kan karena saya nggak percaya, masa sih gitu kan, saya lihat di dalam musola cewek, oh beneran nggak ada gitu kan, kosong. Tapi saya langsung memastikan semua bentuk ciri-ciri yang kita lihat tuh sama. Teman saya yang dari WC bilang juga, siapa itu tadi yang masuk musola cewek? Mana lihat juga? Ya kenapa gitu? Ya akhirnya kita berdiskusi, wah ternyata nggak ada tuh cewek yang tadi kita lihat sama-sama tuh masuk ke musola cewek. Nah, itu sih penampakan yang akhirnya saya lihat bareng-bareng ya. Tapi walaupun tidak seram gitu, kejadiannya siang lagi kan. Nah, tapi sampai detik ini kita belum bisa memastikan itu siapa, karena ketika kita berusaha memastikan untuk lihat ke dalam musolanya itu nggak ada siapa-siapa di dalam situ kan. Nah, itu sih salah satu pengalaman saya yang kalau kelihatan dengan mata ya, penampakan dengan mata ya itu salah satu kejadiannya. Tapi kalau sudah dikonfirmasi kayak gitu akhirnya jadi takut juga ya Pak ya. Masing-masing sudah mengkonfirmasi ciri-ciri yang sama, bentuk tubuhnya. Cuma di hari-hari selanjutnya nggak muncul lagi kan? Tidak muncul lagi, tapi ya itu mungkin gimana ya, berkah dari kita mau sholat asar di awal waktu. Atau balik lagi ke pembukaan, mungkin waktu itu memang Anda sama teman-teman capek ngerjain tugas atau apa? Oh enggak ya? Wahamnya sama sefrekuensi gitu ya. Sebelum yang mau kisah saya sampaikan, saya teringat satu kisah dari teman saya yang berhubungan dengan tadi ya, sama mirip dengan kisahnya Kondektur D. Iya. Jadi di daerah Soreang itu, sebelum urbanisasi seperti sekarang, jadi banyak jalan-jalan sepi tapi besar Pak. Jalan sepi dan besar. Kiri kanan itu sawah gitu, atau rumput-rumput ilalang yang tinggi. Komplek-komplek belum ada. Komplek ada tapi jauh gitu. Jadi harus melewati jalan yang gelap gitu. Atau momen teman saya pulang malam. Pulang malam karena takut juga ya Pak ya. Jadi dia pakai lampu tembak. Dia pakai apa? Motor. Pakai lampu jauh. Tiba-tiba di satu jalan yang biasa dia lewati dan memang banyak isunya, banyak penampakan. Dia melihat sosok di bawah sebuah tiang, berpakaian putih tadi, sama seperti di bawah tiang dengan baju putih. Sama seperti Kondektur D ya, menceritakan demikian. Dia udah takut, udah keringat dingin katanya. Tapi semakin dekat ada teriakan yang membuat buyar. Apa tuh? Tong disorot tunjuk bunda. Astagfirullah. Ternyata menutupi bokong. Orang desa lagi RAB. Emang waktu itu WC-nya di luar kayak gitu Pak. Masih belum. Yang kita sebut helikopter itu kan. Dia naik pacilingan. Iya betul. Iya kayak orang naik helikopter. Nah itu jadi ya buang air itu. Akhirnya dia nggak takut lagi lewat situ, cuman bau mungkin. Berarti ketakutan itu bisa disembuhkan dengan data dan fakta dengan data dan fakta dan kenyataan ya. Itu ya. Terus kayak ya kalau nonton film aja kan kita takut tuh karena cepat gitu ya. Waktu saya di slow motion ternyata lihat pada make up, pada apa, nggak terlalu takut. Nampaknya kalau meskipun itu bener hantu gitu, dibuat seram gitu. Tapi kalau kita tahu penjelasannya, terus kita udah otak kita sudah menyimpulkan, akhirnya terus udah nonton behind the scene-nya. Apalagi ya. Oke. Masuk ke kisah yang sebenarnya ya. Saya dengan paman saya itu bertetangga. Tetangga. Memang sering kirim-kirim makanan lah ya, biasa yang namanya keluarga gitu ya. Ada sisa daripada dibuang. Tawarin dulu sebelum ke ayam. Tawarin dulu ke saudara gitu. Betul. Itu barokahnya kalau kata ustaz. Betul. Nah, itu akhirnya saya disuruh sama orang tua ini tawarin dulu makanan. Memang benar-benar sebelahan rumahnya tuh. Saya datang ke sana, lihat kondisi sepi, ditutup karena memang biasa mungkin sedang di dalam, sedang tidur siang gitu ya. Nah, sebenarnya singkat aja, langsung saya ketuk-ketuk.
karena tidak ada jawaban, karena rumahnya tidak terlalu bagus ya, pintunya itu sudah ada dol. Rumah kok kayu? Atau ini rumahnya kayak FF nggak ada pintu? Ada pintu cuman Free Fire. ada pintu cuman sudah termakan oleh rayap, udah bolong di tengah, tapi cukup untuk mengintip saja. Oke. Kalau saya mengintip ada sosok tinggi gitu ya, tapi tanpa wajah. Ya. Gara-gara saya mengintip dari situ ya, saya anggap ya mata saya terbatas pemandangannya, view-nya terbatas. View angle-nya. Cuman ya saya simpulkan ya mungkin yang namanya dari hadis juga ya, kalau kita ketuk nggak mau buka berarti ya jangan dipaksakan. Mungkin saya gawas 3 kali kalau kata kali hadis, ya. Jadi mungkin sedang tidak mau ingin ada tamu atau sedang ada urusan yang lain. Iya. Nah sehingga saya ya udah, saya hendak pergi, ternyata pulang Pak. Dari luar. Bersama istrinya langsung di situ langsung kaget kan gitu ya, tidak bisa berkata-kata. Karena tadi melihat sesuatu di bolongan. Melihat sesuatu dan ya otak tadi menyimpulkan ya paman si emang itu di dalam. Gitu ya. Waktu itu langsung dibayar kontan, waktu ngebalik tiba-tiba pulang gitu ya. Langsung siapa? Apa itu kan? Langsung tiba-tiba langsung, tapi nggak berani membuktikan. Harusnya kan membuktikan. Iya. Saya langsung ngasihin ini ada titipan, langsung lari ngebercir takut. Iya, asumsi. Harusnya kan bareng-bareng buka dulu di dalam ada orang nggak. Nah baru diceritakannya itu setelah agak tenang kan, suka ada kumpulan keluarga ngomong. Sempat nganterin itu waktu ngelihat ada jangkung, ada jangkung, datanya kasihannya tuh istri paman saya itu penakut. Jadi takut. Kemudian ternyata ada isu suatu bulan, ini masih nyambung, ini real cerita real. Ada satu rumah kosong, masih satu kompleks sama saya, tidak terlalu jauh. Ada yang menempati. Dari dulu rumah itu nggak pernah benar. Ada yang bercerai. Kemudian yang terakhir ini diisi sama yang orang kurang waras. Beli bandros, bayarnya pakai daun. Tiba-tiba dia bilang, wah itu ada kereta katanya. Kereta hantu gitu. Nah katanya tuh ada gerbang jinnya tuh ada. Ternyata jalurnya perumahan saya itu jalurnya. Menurut ODGJ itu ada jalur menuju kerajaan jin. Kerajaan jin. Nah ternyata saya lihat memang ada pohon beringin, ada kuburan kayak gitu. Nah itu tuh jalurnya memang melewati rumah paman saya. Jadi semakin menguatkan, tapi ya namanya kita ya dianggap karena kegilaannya lebih-lebih, akhirnya kita anggap ya itu mah omongan ngelantur gitu kan. Omongan ngelantur. Nah akhirnya ya itu kalau dipikirin sekarang agak nyambung ya Pak ya, saling bersambungan. Mungkin ya tadi ketinggalan kereta hantu wajahnya rata itu. Jadi di situ. Di haltenya itu. Terminal misterinya itu. Nah itu, dan plot twistnya di daerah Jalak Harupat, dekat Soreang itu ada sebuah kampung. Namanya Kampung Jin. Tapi ditulisnya Jeans. Aduh itu mah pelaku usaha ya. Itu ada Kampung Jin, tapi sering dianekdotkan Kampung Jin itu. Tapi pabrik celana, konveksi. Lepis. Jadi itu Pak. Keren. Soreang bisa kita bahas nanti kayaknya. Soreang banyak. Nanti kita bisa bahas Gunung Singa, tempat sesajen, banyak itu tempat misteri-misterinya. Tapi yang modal cukup sekali saja. Di helikopter. Untung nggak terbang gitu. Nggak terbang ya, ngeri tadi. Kita itu dulu sempat ngekos di daerah Cijaura ya. Itu lumayan kota sih ya. Ya, tapi waktu itu zaman saya SMA masih banyak sawah. Iya, banyak itu ya. Terus ada juga banyak petani masih mencuci kangkung. Nah, di sana kan kita jadi saksi mata, kangkung dicucinya pakai air hitam. Oh iya. Jadi sempat trauma. Makanya dilarang di Amerika kangkung tuh. Oh, hama di sana ya. Apa? Hama. Bukan hama karena berongga batangnya, jadi takutnya ada serangga. Kabarnya suka ada lintah. Ya. Gitu. Ternyata itu cara mencucinya dengan air kotor. Saya baru tahu. Kamberan, makanya sempat inilah ragu untuk makan. Cuman sekarang mah enak ya, nikmat. Enak karena milih lagi lah yang organik kan Pak, yang bersih. Kita ngekos daerah situ, terus ada kos yang namanya kos Usu. Singkatan tuh Pak.
atau bukan? Kayaknya yang punyanya orang seni, ini aja bikin tulisan USU dari sisa-sisa tehel. Tanpa kita juga tidak tahu apa artinya. Karena ada istilahnya apa, ambigram ya, USU di balik USU, anagram. USU di balik susu. USU di balik USU. Oh, USU di balik, ya, mungkin biar itu ya. Kita juga nggak paham kenapa dinamain USU. Bapaknya juga bukan bapak USU. Oh, iya. Tapi memang faktanya si kosan itu tuh sepi. Kira-kira ada 1, 2, 3 kamar kalau nggak salah ya. Yang menjadi misteri itu kamar dekat lorong dan ujung. Di ujung biasanya ya. Ya, kita biasalah kalau anak SMA kan akhirnya menjadi asumsi sendiri. Karena apa? Ketika kita lihat dari kacanya, itu kayak ada tali rambang yang menggantung dari atas gitu. Ya kita asumsikan bahwa itu adalah kamar bunuh diri. Oh, biasalah. Biasa anak SMA yang masih berpikiran liar dan tak logis, udahlah menyimpulkan itu kamar bunuh diri. Setelah itu beberapa lama kosan itu tutup kosong, nggak ada yang ngekos selain kita. Sampai pada akhirnya si bapak kos pun kesel atau bagaimana ya, akhirnya memberikan kunci itu di kamar sebelahnya. Ya udah pakai dulu aja lah untuk sholat. Gitu. Diramaikan lah gitu ya. Diramaikan karena udah sekian bulan gitu nggak ada yang nyewa. Cuman bukan si kamar yang kita anggap yang kamar kali itu tadi ya. Suatu saat kita waktu itu maghrib kita sholat berjamaah dengan suara yang dikeraskan. Baca Al-Fatihah. Pas kita amin ada yang mengamini bareng Pak. Padahal cuman berdua. Nggak, ya lagi ada kunjungan teman. Yang mengerikannya itu suaranya tuh bukan di level kita tapi di atas kita keluarnya. Dan terus rada ngebas. Sedangkan waktu itu kita masih cempreng ya. Setelah sholat, dilanjutkan sampai beres ya? Sampai beres. Setelah sholat pada diem gitu ya. Pada diem gitu, jadi pada zikirnya jadi lama. Iya. Sampai pada akhirnya diceritakannya pas di sekolah. Sama seperti saya tadi ya. Jadi menyimpan dulu buat saking takutnya. Karena ada perjanjian tidak tertulis bahwa kalau lagi kejadian mah jangan dibahas dulu deh. Gitu. Takutnya berlanjut, takutnya makin chaos ya. Akhirnya dicuekin si hantunya. Wah, nggak dibahas nih. Gue teh eksis nggak ya? Gitu. Lu masih hidup? Itu lagi. Berapa kali eksis kayak itu? Karena ya kan hantu istilah pertanyaannya itu yang masuk. Masih hidup lo? Masih hidup. Ya jelas-jelas enggak. Terus gimana di sekolah dibahas? Ya dibahas. Akhirnya ya udah itu denger nggak? Dengar. Ternyata beberapa temen denger gitu si Amin tuh. Ya kalau ditaker itu mungkin 2 meter gitu. Jadi tingginya di atas kita tuh suara itu. Kan suara bisa kedengar kan? Loteng. Enggak masih di ruangan itu tapi di atas kepala kita. Kan kita bisa naker ya suara datang di mana. Kalau di belakang ketahuan gitu. Pada suatu hari itu ya di belakang kita tapi tingginya 2 meter di atas kepala kita. Terus cerita itu beres, kita masih kos di situ dan itu kejadian memang pertama dan terakhir. Karena selanjutnya ada yang isi juga teman gitu. Diajak gitulah kayak ayolah isilah karena ketakutan gini. Akhirnya kosan itu lumayan ramai dengan anak-anak kita aja. Tapi nggak kejawab yang kamar yang di ujung itu. Tasih gantung diri enggak, sampai pada akhirnya yang memang kamar itu terus aja nggak dilihat. Curiganya itu memang tali yang nggak ini aja, nggak apa lagi renovasi nggak diturun-turunin aja mungkin ya. Terus memang bisa juga permainan Pak Usu itu. Agar disuruh sholat di situ terus dia amin dari loteng, amin dia anak-anak ketakutan. Pakai ini speaker 3D ya. Speaker 3D Bluetooth kan langsung. Belum ada. Amin. Cuman itu belum ada. Ternyata berhasil itu. Berhasil sih jadi ramai. Jadi ramai. Jadi teman-teman ya sama satu lagi pernah saya nggak tahu iseng atau apa katanya tiba-tiba teman saya tuh nyamperin gitu. Mau lihat tuyul nggak sana? Karena di rumah saya ada tuyul. Frontal gitu ya? Ternyata bukan adiknya yang dibedakin. Si bungsu. Bukan adik si bungsu. Bukan apa imut sih aku.
Ternyata belum lama ya waktu itu. Belum ada seberapa imut seberapa ini. Bukan juga anak yang kecebur got. Bukan, biasanya itu juga. Bukan. Jadi dia itu bilangnya ada kalau di pintu itu ada kayak bagian yang dibengkokinnya tuh suka ada sela-sela gitu ya. Iya. Katanya saya suruh dilihat di situ. Oh, enggak langsung diliatin di botol enggak Bukan, gitu. ternyata bukan ngintip. tuyul yang dia punya ditangkap dari botol gitu enggak, tapi disuruh ngintip di sela pintu itu. Iya. Jadi kan pintu kalau dibengkokin gitu tuh Dibuka. dibuka Iya, langsung ada celahnya. Ada celah di tuh. engselnya. Iya. Celah di engsel kita ngelihat set mana nggak ada, kita coba lihat kita cari angle apa gitu ya. Tiba-tiba entah kenapa saya ngelihat itu Apa tuh? ada tuyul kayak noong gitu, kayak tuyul dengan posisi tangan gitu. Sama saya kayak yang lain. lihat. Nggak tahu, teman saya nggak mendeskripsikan apa-apa, cuman katanya lihat itu di sela itu ada tuyul. Pas Iya. saya lihat ada kayak anak kecil botak gitu. Oh, ngerti. Kayak gua. noong gitu. Tapi Saya juga jadi Tapi posisinya kehimpit muringkak. dong atau si tuyul. Ya karena dia nggak tahu karena dia gaib atau apa, dari sela itu aja kelihatan aja kayak orang Itu usia berapa, Pak? kecil lah. Yang ngelihat memang benar ada anak kecil itu. Tapi yang saya bingung, saya lari tuh. Ya. Takutnya adiknya atau apanya. Saya lari ke belakang pintunya, memastikan. kosong, nggak ada apa-apa. Tapi nggak takut setelah itu. Nah itu yang saya bingung, itu bercampur Kok bisa gitu ya? keheranan tuh. Yang tadi kita bahas awal-awal, apakah itu memang adalah bentuk corak atau apa yang membentuk hingga seperti tuyul atau apa gitu. Kita udah disugesti melihat tuyul enggak, akhirnya otak kita udah kesana. Otak kita mereka-reka yang mirip gambar tuyul aja. Iya. Oh, angle ini ada betul gitu kata gue teh. Oh, gitu kata lu teh. Tapi ya itu ketika kita cek, Bapak ngantuk ya, gue gitu. Itu Balasnya gue itu kayak teman. sengantuk itu. Lu teh. Jadi pas saya muter ke belakang nggak ada, makanya Iya. ngeri banget ini fakta yang Iya, kalau tadi membagongkan. ceritanya juga ngeri sih. Apalagi langsung dari dulu kan saya takutnya tuh kalau udah lihat-lihatan sama hantu Iya. gitu. Itu toong itu jadi kayak Jadi saling kayak melihat. itu ya, Pak, film asik gitu. Kayak itu doppelgangernya Bapak. Tapi tuyul banget, Iya. doppelganger saya tuyul. Nggak mirip ya? Nggak mirip. Kayak anak kecil lebih kecil dari saya gitu sih wujudnya tuh. Kayak ini apa ya, posisi apa, noong, menerawang. Tapi kan yang apa ini. uniknya itu diajakin sama teman Bapak. Berarti teman Bapak juga Nah, ngelihat yang itu rumah, sama. emang rumah dia Pak. Iya, berarti dia juga ngelihat yang sama. Ya saya juga nggak memastikan bahwa bentuknya gini-gini, cuman tuyul aja noong katanya gitu. Tuyul. Tapi dia kaya nggak, Pak? Tapi dia kaya nggak, Pak, teman Bapak? Maaf Pak, maaf. Tidak. Aduh. Maaf.